diajarkan dulu. Begitu ada kesempatan mulai sudah menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya, sudah mulai menyebarkan ajaran-ajaran Wahabinya sedikit demi sedikit. Saya harap saudara-saudara kaum muslimin Nahdien khususnya untuk berhati-hati, selalu waspada di daerah kita masing-masing. Jangan meremehkan hal ini karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita bersama. Masih sedikit saja mereka sudah berani berulah, apalagi dari mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman tapi pengalaman yang berkaitan dengan Salafi Wahabi. Dulu saya ingat masih tahun 80-an ya, tahun 80-an itu ada istilah ABRI masuk desa. Setelah itu ada istilah listrik masuk desa. Itu tahun-tahun 95 ke atas, itu di desa-desa yang terpencil listrik masuk desa. Kemudian tahun 2015 ke atas itu ada istilah internet masuk desa. Dan ini semuanya positif ya. ABRI masuk desa itu disambut dengan baik oleh masyarakat pedesaan karena banyak membantu masyarakat, mengayomi masyarakat. Kemudian listrik masuk desa, listrik masuk desa. Ini masyarakat juga disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya banyak. Yang dulu masyarakat lampu tradisional yaitu pakai minyak mentah itu. Kalau bahasa minyak gas, mana itu tiap hari ya, sudah baunya kurang enak. Kemudian bikin baju-baju kotor, bikin tembok itu kotor, menghitam karena asapnya dari lampu itu. Nah itu yang akhir-akhir ini adalah masuk desa. Nah ini juga disambut baik oleh masyarakat. Ya di sini ada manfaat dan ada mudaratnya. Manfaatnya masyarakat pedesaan bisa mengetahui dunia luar sehingga tidak hanya terpaku pada desanya sendiri. Ya bisa mengetahui daerah-daerah lain dengan browsing-browsing di Google. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang tidak siap mentalnya dengan adanya internet masuk desa. Karena dengan internet masuk desa itu angka perceraian itu menjadi naik drastis ya. Kenapa? Ya karena mental dari masyarakat pedesaan itu tidak siap sehingga medsos itu digunakan sebagai alat atau sarana untuk berbuat yang tidak termasuk ada perbuatan perselingkuhan. Di sini yang yang akan saya ceritakan, yang saya bahas itu Wahabi masuk desa. Ini yang berbahaya. Wahabi masuk desa ini apa tujuannya? Ya jelas punya visi dan misi. Jadi Wahabi ini ya sasar ke kampung-kampung, ke desa-desa di mana mereka itu mencari mangsa. Ada kelompok yang menjadi mangsa dari mereka. Jadi sasaran dari mereka yaitu masyarakat awam yang sangat minim dengan ilmu agama dan tidak mengetahui, tidak kenal tentang siapa sih mereka itu, siapa sih Wahabi itu. Juga tokoh masyarakat, kelompok yang dua ini tokoh masyarakat yang berilmu cuman kurang pengetahuan luar, kurang pengalaman dari luar, ketinggalan informasi tentang Wahabi ini sehingga mudah untuk dipengaruhi. Mereka ini lihai mencari pengaruh di masyarakat. Gerakan pertama sok perhatian, sok dermawan itu ya. Sok perhatian, sok dermawan. Jadi kita hati-hati ya. Kita di masyarakat, di pedesaan, di kampung-kampung kita hati-hati. Akan saya sebutkan ciri-ciri mereka ya agar kita itu hati-hati. Ciri-cirinya adalah diantaranya yaitu dahinya ini ada hitam. Sebagai lambang dia itu agar dianggap sering rajin bersujud kepada Allah. Kemudian yang kedua itu jenggot. Jenggot ya, beda dengan jenggot-jenggot masyarakat pada umumnya ya. Yang ketiga biasanya itu baju busana yang dikenakan itu beda dengan umumnya masyarakat kita. Itu diantaranya baju kemejanya itu lebih panjang daripada kemeja yang kita kenakan atau pakai jubah. Yang kelima celananya cingkrang.
yaitu potongan di atas kaki. Celananya tidak sampai ke di bawah kaki, celananya di atas kaki. Dengan beralihnya Nabi celananya cingkrang. Celananya di bawah mata kaki maka disebut isbal dan isbal itu masuk neraka. Itu kata mereka. Desa-desa sebagian sudah dimasuki mereka. Maaf saya akan mendiskreditkan sebuah desa, tidak. Namun saya membuat video ini mengedukasi masyarakat agar tidak tertipu oleh penampilan-penampilan mereka yang so agamis ya. So agamis, dok dan mawan. Saya bercerita sedikit ya. Saya waktu antar jemput barang ke rumah saudara, itu saya berangkat dari rumah itu jam 5. Kemudian dia sampai di rumah saudara itu pas maghrib ya. Adzan maghrib saya di perjalanan, kemudian sampai di rumah saudara itu sudah saatnya sholat jemaah. Dan saya itu biasa itu, ke rumah saudara di suatu tempat itu sudah biasa. Artinya sampai di rumah beliau itu sekitar maghrib pas hampir dilaksanakan sholat jemaah sholat maghrib. Nah, pas itu iya sama persis juga sama seperti yang kemarin-kemarinnya. Namun ketika saya itu mengikuti sholat jemaah di suatu musola dekatnya rumah beliau, itu saya menangkap suatu hal yang aneh, yaitu orang yang mengimami itu tidak pakai kopiah. Ya. Karena kalau dari kita warga NU, kalau ada yang ngimami tidak pakai kopiah itu sudah asik, sudah terasa risih di hati ini. Wah, ini jadi imam kok tidak sopan, kok tidak pakai kopiah kan gitu. Saya juga begitu merasakan. Wah, imami sholat kok tidak pakai kopiah nih, gimana ini? Dalam hati saya timbullah kecurigaan dalam hati. Setelah itu ya memang kita sholat itu memang sulit, susah untuk khusyuk. Ditambah seperti itu yang nambah tidak khusyuk. Setelah itu ketika baca surat-suratan, bismillahnya dibaca sir. Ya dibaca tapi sir. Tapi saya kedengeran bacaan bismillahnya itu dibaca sir. Membaca surat-suratannya panjang, tapi tidak sepanjang, tidak mungkin setengah lembar lah. Ketika membaca bismillah itu basmalah itu secara sir, saya teringat akan dua imam. Nah, kalau Imam Maliki itu tidak membaca sama sekali. Kemudian untuk Imam Syafi'i itu dibaca jahar. Untuk Imam Hanafi dan Hambali itu dibaca sir. Hingga dalam hati saya, di dalam pikiran saya menangkap ini bisa-bisa mengikuti mazhabnya Imam Hambali atau Imam Hanafi. Tapi kebanyakan ya yang selama ini saya kenal, apalagi di Indonesia yang mengikuti mazhab Hambali itu kan golongan Wahabi. Curigaan bertambah, ya terus bertambah. Setelah itu sholat, ya setelah begitu salam ya, yang biasanya di musola itu setelah sholat baca istighfar, jadi dikir berjamaah sebagaimana biasanya orang NU, itu tidak. Setelah salam, orang yang imami yang tidak pakai kopiah itu langsung menghadap ke timur, tidak membaca apa-apa, cuma bengong saja menghadap ke timur. Ah, ini sudah kecurigaan semakin bertambah. Ini kayaknya mazhab kaum cingkrang ini kayaknya dalam hati saya. Jadi saya berzikir sendiri-sendiri dan juga makmum yang lain berzikir sendiri-sendiri. Saya juga sama. Setelah itu ya turun balik ke rumah tempat saudara di tempat saya bertanya gimana, apa tidak menyinggung perasaan kalau saya bertanya. Saya bertanya kepada beliau, saudara saya ini, waktu saya sholat imamnya kok beda. Kemudian saudara saya tanya, beda gimana? Iya, imamnya tidak pakai kopiah. Ya, siapa itu? Saya tidak tahu siapa. Pak Basmalahnya di Mesir. Beliau menjawab, sambil tertawa dia. Iya, dialah kelompok yang sampean itu buat konten, yaitu orangnya. Jadi pas menjadi hakul yakin, orang yang datang itu, yang imami itu adalah orang Wahabi. Atau yang dia menamakan diri Salafi. Jadi begini, mereka itu akan masuk kampung-kampung dengan berbagai macam cara. Ini cara yang digunakan oleh orang ini adalah dengan cara memperistri perempuan di daerah itu. Jadi gampang keluar masuk. Jadi saya khawatir dengan daerah ini, hari-hari berikutnya tetap akan saya sambangi ke sana, akan saya pantau daerah itu apakah masyarakat itu terpengaruh atau tidak. Nah, mungkin dengan ini saya dikatakan dengan alergi dengan Wahabi. Tidak, bukan alergi begitu ya. Karena ya kelompok-kelompok yang seperti ini itu hanya memanfaatkan masyarakat awam ya, untuk dijadikan korban ajaran sesatnya. Yang mereka itu ngaku sunnah, tapi mereka itu aslinya sunnah dijadikan kedok, dijadikan tameng cuman ya. Dan ini misi yang dikerjakan itu tidak gratis ya. Dia berbayar menerima kaji dari luar negeri. Jadi inti dari apa yang diceritakan, mari kita waspada terhadap orang-orang yang asing yang masuk daerah kita. Jangan sampai desa kita itu kecolongan orang-orang seperti ini. Macam-macam. Ada yang di satu desa lain itu dengan berpura-pura menjadi kulihnya Cina. Menjadi tukang angkut barangnya. Ini sudah terjadi, ini sudah masuk ini. Ya memang awalnya tidak berbuat apa-apa, tapi melihat cikon dulu di mereka itu, melihat cikon dulu. Begitu ada kesempatan mulai sudah menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya, sudah mulai menyebarkan ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Wahabinya sedikit demi sedikit. Saya harap saudara-saudara kaum muslimin Nahdien khususnya untuk berhati-hati, selalu waspada
di daerah kita masing-masing. Jangan meremehkan hal ini karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita bersama. Masih sedikit saja mereka sudah berani berulah, apalagi dari mayoritas. Makanya kita harus berhati-hati, waspada. Dan sebelum saya sahut konten ini perlu diingat, ya, saya bukan memfitnah bahwasanya yang dinamakan Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang akidahnya akidah yang melenceng, meyakini Allah di atas, ini Allah punya tangan, mempunyai anggota badannya, menggunakan konsep tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan ma'was sifat. Ini tauhid. Yang mana tauhid ini ditentang oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi saya wanti-wanti kepada saudara-saudara kita kaum Nahdien agar berhati-hati. Mereka sudah menyebar kemana-mana, mereka sudah masuk ke lini kehidupan kita di instansi pemerintahan, ada yang masuk di legislatif, ada sudah ya, melalui partai-partai tertentu. Dan saya mohon kepada saudara yang bertempatan yang masuk dari ini untuk lebih waspada lagi di daerah yang saya datangi, yang kebetulan bertemu dengan dia, dengan mereka itu, dengan anggota mereka, dengan Wahabi ini, lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai saudara-saudara kita, tetangga kita terpengaruh oleh bujuk rayu oleh setan dari Najd ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa, saudara-saudara seiman, seislam, seakidah, khususnya kaum Nahdien. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita itu waspada terhadap serangan-serangan Wahabi dengan tipu daya Wahabi. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.